Oh ya. Summa qala, ketika Abu Sa'id mendatangi Nabi, kemudian Nabi SAW menyampaikan, la u'allimannaka, aku benar-benar akan mengajarkan kepadamu suratan, satu surat, hiya a'dhamu suwari, yang surat ini lebih agung, surat ini lebih utama, surat ini lebih urgen daripada surat-surat lain yang ada di dalam Al-Quran. Tapi nanti qabla an takhruja minal masjid, sebelum kau keluar dari masjid. Beres tak? Ketika sudah beberapa lama waktunya, summa akhadha biyadi, kemudian dia mengambil tanganku. Falama aroda, lalu ketika Nabi menginginkan atau mau an akhruja, keluar dari masjid, kultu, kemudian aku menagih apa yang tadi disampaikan oleh Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alam takul, bukankah tadi Anda mengatakan la u'allimannaka, pasti aku akan mengajarkan satu surat, hiya a'dhamu suratin fil Quran, yang surat yang akan kau ajarkan ini adalah surat yang paling agung. Qala, kemudian Nabi menjelaskan, surat yang paling agung dibandingkan dengan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran ialah surat Alhamdulillahirabbil alamin. Hiya sab'ul mathani, dialah 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dialah Al-Quran yang agung. Alladzi utituhu, yang aku telah diberikannya. Diberikan surat tersebut. Begitu. Maka inilah dalil yang menandakan atau yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu punya surat yang paling spesial. Surat apa? Al-Fatihah. Sampai-sampai oleh Nabi digarisbawahi bahwa itu adalah a'dhomi suwari, surat yang paling agung. Kaiji ta. Yang kedua, warawal Imamu Ahmadu fi musnadihi, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau juga telah meriwayatkan di dalam kitab musnadnya, anna Ubay bin Al-Ka'bin, bahwasanya sahabat Ubay bin Ka'ab qara'a ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu waktu dia membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaca? Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Maka ketika Ubay bin Ka'ab membaca di hadapan Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah menyampaikan, walladzi nafsi biyadih, Ubay, demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ma unzila fit Taurat, tidak pernah diturunkan di dalam Taurat, wala fil Injil, tidak pernah diturunkan di dalam Injil, wala fiz Zabur, tidak juga pernah diturunkan di dalam Zabur, wala fil Furqan, dan tidak juga pernah diturunkan di dalam Al-Furqan, mithliha, yang serupa dengannya. Nyah, nah eta ka mana? Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani, dia adalah sab'ul masani. Dia juga Al-Quranul Azim, dengan nama Al-Quran Al-Azim. Ini jadi dalil. Sepanjang sejarah ketika Allah menurunkan wahyu dalam bentuk kitab, mau Taurat, Injil, Zabur, Furqan, Allah tidak pernah menurunkan ayat kecuali hanya surat Al-Fatihah yang paling spesial. Zabur turun, can pernah ada satu ayat yang spesial seperti Al-Fatihah. Furqan turun, Injil turun, Taurat turun, tidak pernah ada yang serupa dengan surat Al-Fatihah. Begitu. Nah, ini satu laginya. Ini saking spesialnya surat Al-Fatihah. Tsalitsan, yang ketiga, rawa Muslimun, Imam Muslim telah meriwayatkan fi shahihihi, di dalam kitab sahihnya, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepadanya. Bainama Jibrilu alaihi salam qa'idun, ketika Jibril alaihissalam sedang duduk, indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidun min fauqihi, tiba-tiba dia mendengar suara dari atas kepalanya. Dari atas kepalanya. Farofa'a ra'sahu, kemudian Jibril menengadahkan kepalanya.
Siapa yang mendengarnya berarti? Jibril. Jibril mendengar suara dari atas kepala, kemudian Jibril mengangkat kepalanya ke atas, faqala, dan Jibril berkata, Muhammad, hada babun minas sama. Suara yang barusan itu adalah suara pintu yang terbuka. Nah, gitunya. Sekali deui. Suara pintu yang terbuka. Hada babun minas sama, itu adalah pintu dari langit. Futihal yaum, pintu itu dibuka hari ini ketika aku sedang duduk bersama engkau Muhammad. Gitu. Lam yuftah qattun illal yaum, yang pintu ini sama sekali belum pernah dibuka. Sama sekali belum pernah dibuka illal yaum, kecuali hari ini. Itu. Mana harinya? Fanazala minhu malakun, maka ketika pintu itu dibuka, para malaikat turun. Para malaikat turun, faqala, dan berkata, Jibril berkata, hadza malakun nazala ilal ardi. Muhammad, ini adalah malaikat yang turun ke bumi. Lam yunzal, yang dia tidak pernah turun sebelumnya ilal yaum, kecuali hari ini. Fasallama, kemudian dia mengucapkan salam kepada engkau Muhammad. Waqala, dan dia berkata, abshir binu roini qad utituhuma. Berbahagialah engkau Muhammad binu roini, dengan dua nur, dengan dua cahaya. Qad utituhuma, yang telah diberikan kepada engkau Muhammad. Uti tahuma, yang telah diberikan engkau dengan keduanya. Lam yu'tihuma, yang belum pernah diberikan keduanya. Nabiyun qoblaka, kepada seorang nabi pun sebelum kau. Apa? Pertama, Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Yang kedua, wa khawatimu suratil Baqarah, dan ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minhuma illa utituhu, yang kau tidak pernah membaca satu huruf pun dari keduanya, illa utituhu, kecuali telah diberikannya. Gitu tah keutamaan surat Al-Fatihah teh. Makanya wajar kalau surat Al-Fatihah menjadi barometer salat diterima atau tidak, karena surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung. Wa hadhihi as-sahur riwayati. Nah iya, 3 hadis ini adalah yang paling sahih periwayatannya. Alladzi waradat fi fadli suratil Fatihah, yang datang berkenaan dengan keutamaan surat Al-Fatihah. Wa qad waradat riwayatu ukhra, dan sungguh riwayat-riwayat yang lain telah datang, goiro hadhi, selain dari riwayat ini. Minha, di antara riwayat tersebut, ma huwa sahih, ada yang sahih, wa minha ma huwa dhaif, dan ada juga yang dhaif. Begitu kurang lebih. Inilah di antara hadis-hadis yang menjelaskan terkait keutamaan surat Al-Fatihah.